Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasegini Insani dengan NIM 2000095 dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Dalam video presentasi ini, saya akan memaparkan hasil studi lapangan yang telah saya lakukan berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SDN 1 Kondang Jajar. Adapun 4 pembahasan yang akan disampaikan dalam video presentasi ini, yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, dan metode studi lapangan. Yang kedua yaitu landasan teori, meliputi manajemen pembelajaran dan konsep pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga yaitu adalah hasil pembahasan, meliputi gambaran umum sekolah, pengaturan pembelajaran, evaluasi dan solusi permasalahan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyebaran pandemi virus corona atau yang kita ketahui sebagai COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Indonesia. Maka untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibat dari kebijakan tersebut, membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi harus menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Tetapi sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, yakni tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, dengan menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Adapun tujuan dari studi lapangan ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaturan pembelajaran luring dan daring. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penjadwalan belajar peserta didik dan guru. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran secara daring maupun luring. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh SDN 1 Kondang Jajar. Berikutnya yaitu metode studi lapangan. Yang pertama adalah pendekatan studi lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam studi lapangan ini adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan yang lebih mengutamakan pengamatan secara komunikasi tanya jawab langsung dari narasumber. Yang kedua yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan ini berupa wawancara, dokumentasi, rekaman, dan observasi. Namun, dalam studi lapangan ini, teknik yang dominan digunakan yaitu wawancara semi terstruktur atau wawancara yang dilakukan secara terbuka dengan subjek mengemukakan jawaban namun tetap dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan. Yang ketiga, ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, yaitu pengolahan data kualitatif. Dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Lalu yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan melakukan penyusunan data, penguraian data, dan mensistemasi data. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang. Selain itu, manajemen pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas orang lain atau membuat sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa dengan memperluas cakupan aktivitas serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang. Sedangkan pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang siswanya terpisah dari guru, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi atau media lain. Pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh memberikan konsekuensi terhadap kemandirian siswa dalam mengelola proses belajarnya, serta metode penghantaran materi pembelajaran juga menjadi hal yang utama.
Metode pembelajaran jarak jauh digunakan antara lain yaitu metode blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu perpaduan antara pembelajaran yang disampaikan secara daring dengan pembelajaran tatap muka konvensional. Sekolah Dasar Negeri 1 Kondang Jajar terletak di Jalan Mayor Raswian, tepatnya di wilayah Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. SDN 1 Kondang Jajar memiliki tenaga pendidik sebanyak 11 orang yang terdiri dari 8 guru PNS dan 3 guru honorer. Hingga saat ini SDN 1 Kondang Jajar memiliki siswa sebanyak 135 orang. Adapun informasi umum lainnya yaitu nomor kode pos 46394, email sekolah sdn1kondangjajar@gmail.com, akreditasi sekolah yaitu A, dan nomor NPSN 20212622. Berikut merupakan hasil dari studi lapangan yang telah dilakukan, yaitu pengaturan kurikulum yang digunakan oleh SDN 1 Kondang Jajar. SDN 1 Kondang Jajar menggunakan kurikulum darurat berdasarkan edaran pemerintah yang telah disiapkan oleh Kemendikbud, yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya adalah pengaturan pembelajaran tatap muka maupun daring. SDN 1 Kondang Jajar mulai menerapkan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan peraturan penggunaan protokol kesehatan yang lengkap. Pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Tempat duduk pun diberikan jarak yang sebelumnya 2 orang dalam satu meja, diubah menjadi 1 orang dalam satu meja. Peserta didik secara penuh melakukan pembelajaran daring di rumah dengan tetap mengikuti jadwal pembelajaran genap ganjil yang telah diberlakukan. Peserta didik diperbolehkan menggunakan pakaian bebas asalkan tertutup dan sopan. Sedangkan pada pembelajaran luring dilakukan di salah satu rumah wali murid berdasarkan dengan kesepakatan bersama pihak sekolah dan wali murid bekerja sama dalam menyediakan tempat yang akan digunakan baik melalui sesi diskusi ataupun sukarela. Pada pembelajaran luring, peserta didik diberitahu untuk menggunakan seragam sekolah dan membawa meja tulis masing-masing, juga wajib menggunakan protokol kesehatan. Lalu ada penjadwalan belajar siswa dan guru. Untuk menghindari banyaknya interaksi dan kerumunan, SDN 1 Kondang Jajar membuat kebijakan untuk dilakukannya pembagian kelompok belajar. Jam belajar peserta didik tidak dikurangi, melainkan dilakukan pengajaran ganjil genap, yakni tiap kelompok melakukan pembelajaran berdasarkan hari. Contohnya yaitu kelas 1, kelompok A, mengikuti pembelajaran pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kelompok B dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Sedangkan bagi guru, tidak ada perubahan jadwal mengajar bagi pendidik di SDN 1 Kondang Jajar. Pihak sekolah membuat kebijakan untuk tetap melakukan pengajaran secara penuh di sekolah meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. SDN 1 Kondang Jajar masih memberlakukan jam kerja normal bagi pendidik. Kemudian evaluasi secara luring maupun daring, biasanya evaluasi dapat dilakukan secara harian maupun mingguan. Namun selama pandemi masih berlangsung, SDN 1 Kondang Jajar menetapkan untuk melakukan evaluasi hanya pada akhir semester dan pertengahan semester. Dengan adanya kebijakan mengenai sekolah daring dan luring, maka para pendidik SDN 1 Kondang Jajar menekankan untuk melakukan kombinasi metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan sebelum pandemi yaitu evaluasi portofolio, evaluasi unjuk kerja, dan evaluasi tertulis. Evaluasi portofolio digunakan melalui pengumpulan tugas-tugas peserta didik, sedangkan evaluasi unjuk kerja dilakukannya dengan pengamatan secara langsung terhadap peserta didik saat pembelajaran berlangsung dalam kelas. Adapun bentuk penilaian evaluasi ini adalah tingkah laku,
sikap, interaksi, keterampilan berbicara, dan berdiskusi. Metode terakhir yang digunakan adalah evaluasi tertulis. Ini merupakan penilaian evaluasi yang umum dilakukan oleh berbagai sekolah, di antaranya SDN 1 Konang Jajar. Evaluasi ini biasanya diadakan oleh sekolah pada pertengahan semester maupun akhir semester dengan lebih menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan saat pandemi berlangsung, setelah adanya ketetapan baru oleh pemerintah mengenai perubahan sistem sekolah untuk menerapkan model pembelajaran baru yaitu daring dan luring, dengan media elektronik yang sebagai penunjang pembelajaran, SDN 1 Konang Jajar melakukan semaksimal mungkin evaluasi pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi. Hal ini agar pendidik dapat mengukur peningkatan kemampuan peserta didik dan menemukan titik kelemahan dalam pembelajaran. Adapun metode yang digunakan yaitu evaluasi secara online, evaluasi berdasarkan tugas harian, dan kehadiran pembelajaran daring. Pada evaluasi online, pendidik memberikan tugas video maupun tes dengan memaksimalkan penggunaan grup WhatsApp atau aplikasi Google Form. Pada tiap pertemuan, baik sinkronus maupun asinkronus, pendidik memberikan tugas harian sebagai salah satu strategi untuk melakukan penilaian mengenai keefektifan dan kedisiplinan peserta didik. Untuk evaluasi kehadiran pada kegiatan sinkronus, pendidik mengabsen peserta pada awal pembelajaran dan membuat dokumentasi. Sedangkan dalam kegiatan asinkronus, absensi dilakukan melalui grup WhatsApp dengan pengumpulan tugas harian sebagai bentuk kehadirannya. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SDN 1 Konang Jajar yaitu bagi peserta didik, pendidik maupun wali murid sama-sama kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga media penunjang pembelajaran tidak dapat digunakan dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat dengan media ajar SDN 1 Konang Jajar yang hanya berbasis grup WhatsApp dan Zoom meeting. Lalu yang kedua, bahan ajar tidak dapat tersampaikan dengan baik karena sulitnya jangkauan internet dan kuota di lingkungan setempat. Yang ketiga, peserta didik minim menyerap materi yang telah disampaikan. Lalu yang keempat, beberapa wali terbatas dalam media elektronik dan acuh terhadap pembelajaran sang anak. Oleh karena itu, SDN 1 Konang Jajar memberikan solusi dengan kepada seluruh tenaga pendidik SDN 1 Konang Jajar untuk mengikuti seminar teknologi mengenai berbasis media pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dan rapat berskala untuk meningkatkan penggunaan media ajar. Wali murid juga diberikan edukasi mengenai media pembelajaran yang sudah pihak sekolah sepakati, baik itu melalui tautan video atau broadcast WhatsApp. Solusi yang kedua yaitu karena SDN 1 Konang Jajar ini tidak mendapat bantuan kuota dari pemerintah, maka sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran blended atau luring dan daring. Setiap minggunya sesuai dengan tingkatan kelas. Pembelajaran daring difokuskan pada peserta didik kelas 1 dan 2, sedangkan peserta didik kelas atas, yaitu 5 dan 6, melakukan pembelajaran lewat Zoom meeting untuk memantapkan persiapan ujian kelulusan. Lalu solusi yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara, metode pembelajaran teman sebaya ternyata lebih efektif dilakukan pada kelas 5 dan 6. Oleh karena itu, para pendidik SDN 1 Konang Jajar menyesuaikan diri dengan karakteristik anak berdasarkan tingkat kelasnya. Sedangkan solusi yang terakhir yaitu pihak sekolah menghimbau kepada wali murid yang keterbatasan media elektronik agar membimbing peserta didik untuk ikut belajar bersama dengan rekannya. Kesimpulan dari hasil lapangan studi dalam video presentasi ini bahwa pandemi sangat berdampak kepada lembaga pendidikan Indonesia. Dengan adanya model pembelajaran daring, ada beberapa peserta didik yang mungkin merasa dapat menerima pembelajaran ini karena model pembelajaran yang lebih santai, fleksibel, dan singkat. Akan tetapi, yang kita dapatkan dari SDN 1 Konang Jajar banyak sekali dampak negatif yang dirasakan. Dari segi minimnya pengetahuan mengenai teknologi, lalu juga kurangnya kuota bantuan dari pemerintah, dan juga anak-anak yang belum bisa terbiasa dengan metode pembelajaran ini. Namun di sisi lain dapat kita ambil sisi positifnya berupa manfaat dari model pembelajaran daring ini adalah orang tua jadi dapat mengawasi anak-anak belajar di rumah, membantu anak-anak mengerjakan tugas, dan tentunya pembelajaran daring ini membuat siswa atau guru menjadi lebih semangat untuk mengetahui tentang teknologi, meningkatkan juga kemampuan di bidang ilmu teknologi, dan juga siswa menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka.
dapat dilihat dari tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas video atau membuat kerajinan, seperti itu. Selain itu juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan mungkin merupakan salah satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlunya dikuasai sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di era yang serba canggih ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pembelajaran di SDN 1 Konang Jajar. Apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.